Untuk matematika di kelas 10 ini kita bagi dua ya, ada matematika wajib dan matematika peminatan. Saya mengajar untuk matematika peminatan. Nah, di kelas 10 ini kita akan membahas cuma dua bab aja. Yang pertama yaitu eksponensial dan logaritma, untuk yang kedua vektor. Nah, sebelum kita membahas ke bab tersebut, saya akan sedikit membahas tentang corona ya, atau COVID-19. Nah, corona itu bisa dikatakan virus yang nggak bisa disepelekan karena semakin hari semakin banyak korbannya. Dan kita tahu bahwa ada yang bisa sembuh dan ada yang korban meninggal. Dan korban meninggalnya itu tidak sedikit. Sehingga saya harap kalian tetap waspada dan jaga diri dan patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, apa hubungannya corona dengan eksponensial dan logaritma? Yuk kita dengarkan ya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh juru bicara kepresidenan untuk gugus tugas percepatan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kita tahu ya kalau COVID-19 itu udah ada di Indonesia sejak tanggal 2 bulan 3 tahun 2020 dengan jumlah kasusnya 2. Kemudian sebulan kemudian, tepatnya tanggal 2 bulan April tahun 2020, di Indonesia ada 1.790 kasus. Selanjutnya, pada tanggal 2 bulan 5 2020 di Indonesia ada 10.843 kasus. Selanjutnya, pada bulan ke-6 kita punya 27.549 kasus. Dan terakhir update pada tanggal 11 bulan 7 tahun 2020 di Indonesia sendiri itu ada 74.018 kasus. Dan saya harap kita nggak akan jadi kasus selanjutnya. Jadi tetap waspada karena jumlahnya semakin hari semakin meningkat bukan berkurang. Oke ya, kita ambil contoh sederhananya. Misalkan di hari pertama ada satu kasus orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian satu orang tersebut misalkan berinteraksi dengan beberapa orang dan berhasil menginfeksi minimal 2 orang. Sehingga pada hari kedua kita punya 2 kasus baru dong. Nah, misalkan lagi di hari ketiga 2 orang tersebut menginfeksi minimal 2 orang. Sehingga pada hari ketiga kita akan menemukan 4 kasus baru. Nah, untuk di hari keempat, misalkan 4 orang tersebut menginfeksi minimal 2 orang, ini minimal ya, dan ini misalkan aja, misalkan minimal 2 orang, maka kita akan punya 8 kasus baru. Nah, kira-kira berapa orang yang akan terinfeksi atau berapa kasus baru yang ada pada hari kelima? Nah, berdasarkan ilustrasi di samping, maka kita akan bisa membuat suatu prediksi berapa banyak korban terinfeksi pada hari ke titik. Itu kita menggunakan fungsi eksponensial. Bagaimana atau kenapa? Nah, misalkan nih kita bikin tabelnya ya. Satu hari kita punya 1 orang, berarti artinya 2 pangkat 0 dong. Di hari kedua kita punya 2 orang, berarti 2 pangkat 1 dong. Nah, di hari ketiga kita punya 4 orang, berarti 2 pangkat 2 dong. Di hari ke-4 kita punya 8, itu artinya 2 pangkat 3. Di hari ke-5 kita akan punya 16 kasus baru yang berarti 2 pangkat 4. Sehingga kita bisa menyimpulkan, ini hanya berdasarkan ilustrasi di samping ya, kalau jumlah kasus baru yang kita temukan itu adalah 2 pangkat N-1. N-nya menunjukkan jumlah hari. Nah, yang seperti itu disebut fungsi eksponensial. Oke. Untuk subbab yang akan kita pelajari di semester ini ada eksponensial dan logaritma. Untuk eksponensial sendiri yang akan kita bahas yang pertama yaitu sifat dasar eksponen. Selanjutnya fungsi eksponensial, dan yang ketiga persamaan eksponensial, dan yang terakhir pertidaksamaan eksponensial. Untuk logaritma sendiri ini masih awam ya, jadi kita akan pelan-pelan aja. Untuk bahasan pertama kita mulai dari sifat dasar logaritma.
kemudian persamaan logaritma, dan yang terakhir pertidaksamaan logaritma. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Untuk definisi perpangkatan atau eksponen, sederhananya itu adalah perkalian berulang. Contohnya kita punya 2 pangkat 3. Artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Jadi kita ulang-ulang sampai 3. 2-nya ada 3. Hasilnya adalah 8. Kalau kalian menjawab 6, yang artinya 2 pangkat 3 itu 2 dikali 3, maka itu salah. Untuk selanjutnya, misalkan kita punya lagi 2 pangkat 4. Berarti kita akan punya perkalian 2 sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Yang hasilnya adalah 16. Bukan 2 dikali 4 sama dengan 8. Salah. Pada bentuk eksponensial ini kita punya komponen-komponen ya. Semisal kita tadi punya 2 pangkat 4. Kan kita tulis ya, 2-nya gede, 4-nya kecil di atas. Itu aturannya, jangan salah, biasakan menulis dengan benar. Untuk 2 itu kita sebut basis atau bilangan pokok. Untuk 4 kecil yang di atas itu kita sebut pangkat atau eksponen. Ingat ya, pangkat dan eksponen itu ditulis di atas kecil, jangan setara sama gedenya. Untuk selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat dasar eksponen. Kita awali dengan sifat pertama, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Artinya sembarang bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 kecuali 0. Semisal kita punya 2019, kita pangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Oke, untuk selanjutnya kita punya sifat kedua, yaitu sifat perkalian pada eksponen. Jika kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika dikali berarti pangkatnya ditambah. Tapi ingat ya, A harus bilangan yang sama. Jadi keduanya punya basis yang sama. Contohnya jika saya punya 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 3, perhatikan. Untuk bilangan yang pertama dan bentuk eksponen yang kedua punya basis yang sama, yaitu 6. Sehingga kita bisa pakai sifat sama dengan 6, makanya kita jumlahin aja 7 ditambah 3. Sehingga kita punya hasil akhir 6 pangkat 10. Nah, gimana kalau kita punya bilangan dengan basis berbeda? Contohnya, kita punya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Beda kan? Maka jawabannya adalah kerjakan secara manual. 3 pangkat 2 berarti 9 dikali 2 pangkat 3 berarti 8. Jadi kita punya 9 dikali 8 sama dengan 72. Ingat, hanya berlaku pada basis yang sama. Untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat pembagian pada bentuk eksponen. Jika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti kita akan mengurangi pangkatnya. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat M dikurangi N. Dibagi berarti pangkatnya dikurangi ya. Ingat, basis harus bilangan yang sama. Contohnya kita ambil contohnya tadi ya, 6 pangkat 7 jika dibagi 6 pangkat 3 berarti 6 pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan 6 pangkat 4. Ingat, basisnya harus sama, sama-sama 6. Lalu gimana kalau kita punya 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3? Berarti jawabannya sama, kerjakan secara manual. Kalau 3 pangkat 2 berarti 9 dibagi 2 pangkat 3 berarti 8. Sehingga kita punya 9 dibagi 8 sama dengan 1,125. Kalau nggak mau bentuk desimal boleh ditulis aja 9/8. Oke. Untuk sifat selanjutnya yaitu bentuk perpangkatan dipangkatkan lagi. Kita punya A pangkat M dipangkatkan N. Sehingga hasilnya adalah kita kalikan pangkatnya. Jadi menjadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkat jika dipangkatkan berarti itu pangkatnya dikali. Oke, pangkat dipangkatkan berarti dikali. Semisal kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya berarti 2 pangkat 3 dikali 2. Berarti kita punya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 2-nya ada 6 kali.
Kita peroleh 64. Jangan 2 dikali 6, 12. Salah. Untuk sifat yang kelima yaitu untuk bentuk perkalian. Jika kita punya A dikali B, kemudian dalam kurung dipangkatkan N, berarti artinya kita pangkat sendiri-sendiri ya. A pangkat N dikali B pangkat N. Ini tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, hanya perkalian dan pembagian. Ingat, tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Contohnya jika kita punya 2x. 2x artinya 2 kita kalikan x, jadi 2x. 2x kita pangkatkan 2, berarti kita pangkatkan sendiri-sendiri. 2 pangkat 2, x-nya kita pangkatkan 2, berarti kita punya 4x pangkat 2. Contoh selanjutnya yang lebih susah. Misalkan kita punya 3x pangkat 3, y, z pangkat negatif 1, kita pangkatkan 2. Nah, maka kita pangkatkan setiap komponen. Kita mulai dari 3 pangkatkan 2. Kemudian x pangkat 3 kita pangkatkan 2 lagi. Kemudian y-nya kita pangkatkan 2. Dan z pangkat negatif 1 kita pangkatkan 2. Sehingga kita punya ya 3 pangkat 2, 9. X pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti artinya pangkatnya kita kali, berarti 3 kali 2. Kemudian y pangkat 2. Selanjutnya z pangkat negatif 1 dipangkatkan 2, berarti kita kalikan pangkatnya menjadi z pangkat negatif 1 dikali 2. Sehingga kita punya hasil akhir adalah 9x pangkat 6, y pangkat 2, z pangkat negatif 2. Oke, kalau tadi perkalian, sekarang kita ke sifat pembagian. Jika kita punya A dibagi B, kita pangkatkan dalam kurung, kita pangkatkan N, berarti kita pangkatkan satu-satu ya. Berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Atau biasanya bentuk pecahan nih, A per B kita pangkatkan N. Sama dengan atas kita pangkatkan sendiri, bawah kita pangkatkan sendiri, sehingga kita punya A pangkat N per B pangkat N. Oke, kita punya contohnya misalkan 2 per Y kita pangkatkan 3. Artinya 2 kita pangkatkan 3 sendiri. Kemudian Y-nya kita pangkatkan 3 juga. Sehingga kita punya 8 per Y pangkat 3. Oke, untuk sifat ketujuh kita punya yaitu sifat perpangkatan negatif. Jika kita punya A pangkat negatif N, artinya kita harus mengubah pangkatnya menjadi positif. Sehingga kita ubah ke bentuk perperan atau kita ubah ke bentuk pecahan. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, kita ubah ke bentuk pecahan ya. Kemudian sebaliknya, jika yang pangkat negatifnya itu ada di bawah, kita punya 1 per A pangkat negatif N, berarti kita ke ataskan sama dengan A pangkat N. Oke ya, jadi jika pangkatnya negatif maka diubah ke bentuk pecahan, itu kuncinya ya. Contohnya jika kita punya 2 pangkat negatif 3, itu pangkatnya negatif 3. Jadi kita ubah ke bentuk 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya jadi negatif menjadi positif 3. Nah, berarti hasilnya adalah 1 per 8. Itu jawaban yang benar. Kalau kalian jawab negatif 8, itu jawaban yang salah. Ingat, 1 per 8. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat ke-8, yaitu untuk bentuk akar. Jika kita punya bentuk akar A pangkat N akar M, maka itu biasanya kita sederhanakan atau kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat N per M. Jangan keliru ya, A pangkat N per M. Oke, kita punya contoh misalkan gini, 49 akar pangkat 3. Berarti kita ganti menjadi atau kita ubah menjadi bentuk pecahan 49, karena 49 itu disitunya nggak ada bilangan kecil atau nggak punya pangkat, berarti itu pangkatnya 1, sehingga kita punya 49 pangkat 1 per 3. Finally, kita akan mengerjakan contoh soal. Perhatikan soalnya ya, yaitu tentukan nilai dari X, Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1 per X pangkat negatif 1, Y pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan bla bla bla.
Berikut di bawah ini ada pembahasannya ya. Saya nggak akan bahas satu-satu. Yang jelas saya minta kalian untuk pertama membaca baik-baik, kedua pahami, ketiga rasakan, keempat nikmati. Oke, tetap semangat. Yeay, kita dapat jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu X pangkat 2 per Y pangkat 9. Semoga membantu. Jangan kapok-kapok ya belajar matematika. Semoga hari kalian cerah.